Bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2024, periode yang sama Januari hingga Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja Perlinsos. Berdasarkan uraian ini, anggaran Perlinsos... Nah loh, mau manggil siapa lagi abis ini? Mau sampai kapan selesainya coba? Mau lebaran ini. Terakhir, panggil 96,6 juta. Yang milih 02. Tanyain, sono, bener gak nyoblos 02 gitu? Hadir. Ternyata ada yang masih belum bisa move on. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Pak, sampai 4 menteri lo dipanggil. Iya, Ya Allah iya, Pak. Dari sejarah pemilihan presiden wakil presiden baru di tahun ini Pak, sampai manggil-manggil menteri ke persidangan, ya kan? Iya. Astagfirullahaladzim, Pak, kenapa sih Pak sampai segitunya pengen menang? Kenapa sih Pak sampai segitu-gitunya? Kenapa enggak sekalian Pak, sekalian 90 juta jiwa yang milik 02 itu panggil juga, biar rame, biar penuh. Astagfirullah. Ya Allah Pak, kenapa sih Pak sampai bertanya-tanya kan, kenapa lu sampai segitunya? Ya, Arif Celemek ya, bertanya-tanya. Ya Allah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Sinergi Update. Kami bukanlah buzzer, kami hanya menyajikan dan keputusan tetap berada di tangan Anda. Teman-teman, sudah kita lihat bersama kemarin tentang sidang MK. Kemarin seperti permintaan tim pemohon, yakni tim paslon 01 dan paslon 03, yang menginginkan 4 menteri di kabinet Jokowi dihadirkan di persidangan. Akhirnya 4 menteri itu sudah hadir di persidangan dan sudah memberikan keterangan ya kemarin teman-teman ya. Nah dahsyatnya teman-teman, keterangan yang diberikan oleh 4 menteri tersebut termasuk keterangan yang diberikan oleh Bu Risma, yakni Kemensos, yang kita tahu bersama merupakan kader PDIP, semua mematahkan dugaan-dugaan yang selama ini dituduhkan kepada pemerintah dan paslon 02. Dalam hal ini adalah politisasi bansos ya. Dengan kata lain, dugaan politisasi bansos yang selama ini dinarasikan oleh tim paslon 01 dan 03 ya kan, dan dianggap salah satu penyebab mendongkraknya atau tingginya suara Prabowo Gibran paslon 02 ternyata tidak bisa dibuktikan melalui kehadiran 4 menteri kemarin. Nah, bagaimanakah komentar netizen terkait hal tersebut? Mari kita tonton videonya kurang lebih 10 menitan, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Ternyata ada yang masih belum bisa move on. Aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Pak, sampai 4 menteri lo dipanggil. Iya, Ya Allah iya. Pak. Dari sejarah pemilihan presiden wakil presiden baru di tahun ini Pak, sampai manggil-manggil menteri ke persidangan, ya kan? Iya. Astagfirullahaladzim, Pak, kenapa sih Pak sampai segitunya pengen menang? Kenapa sih Pak sampai segitu-gitunya? Kenapa enggak sekalian Pak, sekalian 90 juta jiwa yang milik 02 itu panggil juga, biar rame, biar penuh. Astagfirullah. Ya Allah Pak, kenapa sih Pak sampai bertanya-tanya kan, kenapa lu sampai segitunya? Ya, Arif Celemek ya, bertanya-tanya. Ya Allah Pak. Ya, oke teman-teman, komentar netizen barusan sangat menghibur ya. Kita lanjutkan ke video selanjutnya. Bansos dari Kemensos 6 tahun terakhir, yaitu dari 2019 hingga 2024, periode yang sama Januari hingga Februari, tidak terdapat perbedaan pola realisasi belanja Perlinsos. Ya, sudah kita dengar bersama teman-teman ya, walaupun terpotong tapi sudah ya
bisalah kita pahami bahwa tidak ada perubahan jadwal ya, tidak ada perubahan schedule terkait pemberian bansos. Oke, lanjut. Sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja, yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed, memang terdeliver di lapangan. Dan Bapak Presiden itu selalu menekankan pentingnya segera belanja APBN pada awal tahun. Karena itu, DIPA itu pasti diberikan pada November bahkan September. Sehingga pada Januari sudah kick off semua program, termasuk bansos. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback, umpan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu. Karena itu sering mesti kita undang, kita kumpulkan mereka, misalnya sampai 1.000 orang, untuk ketemu dengan beliau, untuk melakukan dialog. Itu sebetulnya simbolik saja. Taruhlah dia berkunjung 100 titik, Bapak-Bapak. Kemudian beliau akan membagi PKH. PKH itu 10 juta keluarga penerima manfaat. Kalau 40 titik, itu taruhlah 2.000. Satu titik. Berapa? Kan hanya 800.000. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Saya tidak tahu, saya belum memiliki angka-angka yang jelas. Tetapi begini, sepanjang yang saya tahu, Bapak Presiden kalau berkunjung ke lapangan, itu tidak hanya 1 titik. Bisa sampai 5 titik. Dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau. Beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek-proyek strategis. Ya, itu dengarkan teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bersama dari siapa ini, lupa saya namanya ya, Effendi begitu. Ini adalah salah satu menteri. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Berdasarkan uraian ini, anggaran Perlinsos. Nah loh, mau manggil siapa lagi abis ini? Mau sampai kapan selesainya coba? Mau lebaran ini. Terakhir, panggil 96,6 juta. Yang milih 02. Tanyain sono, bener gak nyoblos 02 gitu? Hadir. Nah, ya itu. Mending langsung dihadirkan 96 juta pemilih Prabowo dan tanyakan mereka apakah mereka memilih karena bansos ataukah tidak. Oke, lanjut. Ya, teman-teman, saya baca ya. Pas lihat keterangan 4 menteri di sidang MK mengenai bansos. Keterangan 4 menteri sudah sangat jelas ya kalau mereka bekerja berdasarkan undang-undang yang telah disusun oleh pemerintah dan DPR. APBN disusun 1 tahun sebelumnya, bansos itu dijalankan sesuai schedule. Lanjut. Ya teman-teman, tulisannya panjang sekali ya, banyak sekali. Saya bacakan lagi. Setelah mendengar keterangan para menteri mengenai bansos, dapat disimpulkan kalau 01 dan 03 selama ini hanya melakukan penggiringan opini, cancel culture, dan mengadu domba rakyat Indonesia terhadap Pak Jokowi. Ya, ini pendapatnya orang ini ya. Padahal mereka sebenarnya sudah tahu kalau bansos itu sudah atas persetujuan DPR yang dimana dana APBN tersebut disusun setahun sebelumnya dan sudah selesai sebelum penetapan Capres-Cawapres, sehingga tuduhan yang selama ini dilontarkan tidak berdasar. Dan fakta menarik selanjutnya, ternyata bantuan kemasyarakatan yang dibagikan oleh Pak Jokowi selama kunkernya selama ini bukan berasal dari Perlinsos, melainkan dari pemotongan biaya operasional pribadi Pak D. Yang lebih lawak lagi, setelah memanggil menteri, sekarang malah minta presiden juga dihadirkan ke MK. Astagfirullahaladzim. Lanjut. Jokowi jahat, dari keterangan Sri Mulyani di pemeriksaan sidang MK terbongkar begitu ya, bukan membongkar, bahwa Presiden Jokowi rela untuk memotong dana operasional pribadinya untuk kepentingan rakyat, bantuan kemasyarakatan, dan itu sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum tahun pemilu.
luar biasa Pak D. Jokowi ini ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Gue boleh nangis gak sih gara-gara sidang MK hari ini? Sidang MK hari ini menghadirkan Ibu Sri ya sebagai Menteri Keuangan. Gue tahu Ibu Sri ini tuh tidak ada di barisan 02, tapi ketika beliau diminta untuk menjelaskan ya tentang bansos ini dan lain-lain, pengeluaran dana segala macam, beliau tuh menjelaskan dengan jujur, dengan tegas, dengan betul gitu. Ya datanya seperti ini. Dari sidang semalam itu gue jadi kayak kasihan sama Pak Jokowi, gue kasihan sama Pak Prabowo. Jadi selama ini tuh tim 01 dan tim 03 itu hanya membuat opini atau menggiring opini untuk memperkeruh suasana pemilu gitu ya, untuk mengadu domba sesama masyarakat gitu, biar kita tuh semakin panas, semakin memperkeruh keadaan. Yang mana sebenarnya yang mereka omong itu sebenarnya gak betul gitu. Bolak-balik di MK ngomongin masalah bansos, bawa-bawa Pak Jokowi gitu ya. Gak tahu kenapa tiba-tiba gue melo gitu ya, kayak gue ngerasa Pak Jokowi, menurut gue ya, Pak Jokowi itu adalah salah satu presiden terbaik yang kita punya gitu. Beliau ini sering dikatain bodoh, sering dikatain segala macam lah, itu banyak banget. Kalian tuh masih bebas untuk mengkritik, kalian masih bisa ngata-ngatain presiden gitu, tapi masih aja kalian tuh selalu berteriak di mana demokrasi di Indonesia ini mati segala macam bla bla bla. Padahal kalian itu yang paling kencang untuk menghina presiden gitu loh. Yang sangat gue miris banget itu adalah presiden kita itu udah gak ada harga dirinya di mata 01 dan 03, karena mereka yang tidak menerima kekalahan presiden yang harusnya kita hormati gitu ya. Bahkan akhirnya di sidang MK hari ini tuh terpatahkan gitu, semua fitnah, semua tuduhan-tuduhan dari tim 01 dan 03 tuh terpatahkan di sidang MK hari ini gitu, sama Ibu Menteri itu dijelaskan semuanya. Di situ gue berpikir bahwa ternyata sabarnya Pak Jokowi itu berkahnya tuh di sini gitu. Akhirnya terbuka semuanya, terpatahkan gitu loh tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnah yang selama ini dituduhkan ke beliau ya. Apalagi tadi gue abis ngeliat Vitika Pecalele yang dia bikin konten tentang ada orang bikin capturean gitu yang ngata-ngatain Pak Jokowi bodoh lah, idiot lah itu. Kayak kalian ini orang-orang yang kalah ini yang paling kencang teriak demokrasi udah mati lah, demokrasi udah nggak ada, di mana demokrasi bebas segala macem gitu. Kalian aja masih bisa ngata-ngatain presiden gitu loh. Presiden tuh udah gak ada harga dirinya di mata kalian, orang-orang yang kalah ini gitu. Kenapa teriak-teriak demokrasi kalau kalian masih bisa ngata-ngatain presiden? Aduh gak tau, gue gak kuat. Ya teman-teman, ini suasananya melo ya. Dan saya sepertinya juga terbawa oleh suasana melo lembah ini. Jadi memang benar ya, Ibu Sri Mulyani kemarin itu menyampaikan pada saat di MK bahwa salah satu sumber bansos ini adalah dari Pak Jokowi, yaitu bukan dari Pak Jokowi sebetulnya, tapi dana operasional kepresidenan gitu yang dipotong gitu loh dan diberikan kepada rakyat, dan itu membuat ya terenyuh ya. Dan gimana ya, kan karena ini tidak disampaikan begitu loh. Sebelumnya kita nggak ada yang tahu bahwa Pak Jokowi itu rela memotong dana operasional kepresidenannya, dan itu nggak disampaikan kepada masyarakat, baru terbongkar dalam sidang MK kemarin. Oke, lanjut. Hadir di persidangan dari Kementerian Saat ini saya lagi umroh di penghujung Ramadan, namun saya masih memikirkan tentang Indonesia karena saya sangat mencintai bangsa saya, sebagai cinta kepada tanah air Indonesia. Di tanah suci ini saya nggak berhenti memohon kepada Allah, semoga Allah selalu melindungi para hakim MK dan juga para saksi untuk bersaksi yang seadil-adilnya dan hakim memutuskan yang seadil-adilnya. Bagi kami kalah menang itu hal yang biasa. Yang penting pilpres ini jauh dari kecurangan. Siapapun pemenangnya, kalau memang itu terbukti suara rakyat yang tulus, suara rakyat yang tanpa intervensi, tentu saja kita mendukung. Tapi kalau
ada kecurangan, tentu saja kita tidak ikhlas sampai akhirat pun akan kita tuntut. Mudah-mudahan hakim dan para saksi selalu dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah untuk menyatakan yang sebenar-benarnya dan memutuskan yang seadil-adilnya. Mudah-mudahan di tanah suci ini doa para rakyat Indonesia yang hadir itikaf di masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya beginilah ya teman-teman ya. Pendukung paslon 01. Ya bisa Anda nilai sendirilah, enggak usah saya komentari. Oke, lanjut. Bu Risma, kenapa terbata-bata begitu, Bu? Udah macam ketua KPU kemarin saat pengumuman hasil pemilu. Takut nggak sinkron atau gimana, Bu? Ya. Bapak Menko PMK dan Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan, tadi sudah dijelaskan banyak tentang kebijakan anggaran. Kami langsung menjelaskan tentang program-program yang kami lakukan di Kementerian Sosial. Yang mulia para hakim, kami ingin menyampaikan bahwa tahun anggaran Mahkamah tahun anggaran 2023 anggaran Kementerian Sosial sebesar 87 triliun 275 miliar 374 juta 140.000 rupiah. Anggaran tersebut dilaksanakan melalui program perlindungan sosial sebesar 86 triliun 100 miliar. Sampaikan saja, Bu, sejujur-jujurnya, ya kan, tidak perlu ditutupin, tidak perlu ada keraguan, sehingga semuanya jelas terang benderang, ya kan. Dan mahkamah tidak ragu-ragu dalam memutuskan suatu perkara tersebut. Iya, teman-teman ya. Memang Bu Risma agak bergetar suaranya dan tadi sedikit tersendat ya, bukan terbata-bata. Tetapi ini seharusnya adalah sesuatu hal yang wajar dan bisa dimaklumi ya, karena walaupun seorang menteri, tapi ketika dihadirkan pada sebuah sidang yang itu adalah sengketa ya kan, sengketa hasil pemilu ya, siapa saja itu berhak untuk grogi begitu ya. Tidak terkecuali Bu Risma yang sudah kita ketahui bersama merupakan kader PDIP ya. Ya itu tadi ya teman-teman ya, sudah kita saksikan bersama beberapa video. Pertama-tama tadi diawali oleh komentar netizen yang isinya sangat mengejek para pendukung paslon selain 02. Dia mengatakan bahwa sambil bernyanyi begitu, ternyata masih ada yang belum bisa move on begitu kata-katanya ya, cuma itu disampaikan dalam sebuah lagu gitu, dilagukan. Ya inilah politik ya teman-teman, kita seharusnya sebelum memutuskan terjun ke dunia politik, kita seharusnya tidak hanya siap menang saja, tapi juga sudah harus siap kalah. Selain itu juga harus siap diolok-olok dan diserang siang dan malam begitu. Dan dalam konteks pemilihan umum kemarin ini, yang hingga kini masih menyisakan sengketa hasil pemilu, seharusnya pihak yang kalah ya harus mulai legowo lah ya, karena sudah ini adalah babak akhir, ini sudah sidang MK, semua saksi ya juga saksi kunci lah begitu, baik saksi fakta maupun saksi ahli sudah dihadirkan dan sudah masih kentara bahwa paslon 02 tidak terkalahkan, ya mulailah untuk belajar legowo ya, menerima kekalahan secara jantan gitu. Perkara 5 tahun lagi mau mencalonkan diri sebagai presiden lagi, ya tidak apa-apa, silakan dipersiapkan dengan baik mulai sekarang ya, seperti halnya Pak Prabowo yang 2 kali kalah gitu. Oke, kita lanjutkan video selanjutnya. Bu Risma, kenapa terbata-bata begitu, Bu? Udah Emang lucu orang satu ini. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Pemain bola. Gimana kabarnya? Gua kangen sama lo. Gua setit lagi video lo. Gundul-gundul pacul. Lu tahu nggak Bu Risma itu siapa? Bu Risma itu kadernya dari PDIP. Tahu nggak lo? Bu Risma orang yang paling lumayan jujur, nggak kayak lo.
Nggak punya data, sok tahu. Gundul pacul tembelengan. Astagfirullah. Lucu orang ini. Mau kemana lagi sekarang harapannya? MK udah gagal. Ke BMKG. Ikan buntel. Suruh dagang cilok. Astagfirullah. Cristiano Ronaldo. Halo. Ya, bilangin sama junjungan lu, gue punya gerobak cilok. Oke. Punya gerobak cilok. Ya teman-teman ya, netizen yang satu ini memang sangat lucu ya. Saya dengar-dengar dia adalah seorang penjual bakso dan dia punya gerobak cilok, tadi ditawarkan kepada junjungannya ikan buntal saja. Dan di sela-sela kesibukannya itu dia bermain medsos ya teman-teman ya. Nah dalam komentarnya tadi dia mengatakan bahwa Bu Risma itu adalah kader PDIP. Ya jelas saja dia akan grogi ya kan. Ya tahu sendirilah ya, tidak perlu saya jelaskan kenapa Bu Risma seperti itu. Oke lanjut. Anak abah kok diam. Itu topik yang cocok untuk persidangan MK hari ini. Update terbaru tentang persidangan MK sudah dimulai setelah sholat Jumat, dan jelas sudah terang, sudah semua bahwa bansos sama sekali tidak pernah digunakan Jokowi untuk cawe-cawe. Masalah Pak Jokowi pergi ke daerah-daerah dan memang begitulah tipikal seorang Jokowi. Sebenarnya hal ini kita sudah tahu semenjak beliau di Solo, tapi demi kepentingan politik itu bisa saja didalilkan sebagai tuntutan kecurangan. Saat ini Bu Menteri Sri Mulyani telah membantah automatical adjustment yang disebut-sebut sebagai sumber daya kecurangan, di mana automatical adjustment itu dianggap di luar atau kebijakan pribadi daripada Presiden Jokowi. Dan ternyata sejak 2002 automatical adjustment itu sudah dilakukan oleh menteri, dan itu berdasarkan surat menteri resmi. Yang menjadi kasihan saat ini adalah barangkali Bu Risma. Bu Risma saya pikir sebagai kader atau menteri yang mewakili PDI Perjuangan, menterinya PDI Perjuangan, barangkali dalam posisi galau. Apakah dia akan memperkuat tuntutan daripada 03 atau menguraikan fakta sebenarnya apa yang mereka lakukan di dalam kementerian atau kabinet Jokowi. Kalau dia menyatakan seperti yang diuraikan 3 menteri sebelumnya, barangkali beliau bukan kader yang baik atau bukan petugas partai yang baik. Apabila dia mengikuti saran atau menguatkan tuntutan daripada 03, barangkali dia adalah umat yang salah dan berdosa. Apalagi saat ini saatnya untuk tidak mencoba berbohong atau membangun narasi di luar fakta yang sebenarnya. Betul. Saat ini adalah bulan suci. Ini tantangan yang sangat berat bagi Ibu Risma terima hari ini. Tapi sebagai seorang politisi yang luar biasa, Bu Risma, yang selalu berjalan dalam koridor yang baik, saya yakin beliau akan memilih jalan yang lebih bagus untuk negara itu, berbicara sesuai fakta, sesuai kinerja di kementerian. Mudah-mudahan upah daripada kejujuran Bu Nanti Bu Risma akan selalu diberkahi rezeki yang melimpah. Mungkin saja tetap menjadi menteri sosial. Semangat Bu Risma, tidak usah galau. Partaimu memang
demikian. Tapi itu hanya sampai sidang MK saja. Mudah-mudahan kedepannya lebih dewasa, tidak asal menjas bahwa kemenangan 02 disebutkan oleh Bansos. Kita tunggu sampai selesai persidangan ini, nanti akan saya selalu update. Semangat Bu Risma. Ya, semangat ya Bu Risma ya. Jadi benar ya teman-teman yang disampaikan oleh netizen barusan, juga sudah ditulis di bagian videonya. Dia mengatakan bahwa ini adalah situasi yang dilematis ya bagi Bu Risma. Di satu sisi dia adalah menteri dalam kabinet Jokowi, dia adalah orangnya Jokowi, ya kan? Dan di sisi lain dia adalah kader PDIP. Jadi saat ini Bu Risma itu bagaikan sedang memakan buah si malakama ya teman-teman ya. Serba salah, ewoh pakewuh begitulah. Ya, mudah-mudahan Bu Risma bisa melewati ini dengan baik. Lanjut. Oh, ternyata videonya sudah habis. Teman-teman, sudah kita lihat bersama ya video-videonya tentang sidang MK yang kemarin secara khusus memenuhi permintaan tim pemohon, yakni tim paslon 01 dan paslon 03 yang menginginkan 4 menteri di kabinet Jokowi dihadirkan ke persidangan. Akhirnya kemarin 4 menteri itu sudah dihadirkan di persidangan dan sudah memberikan keterangan di depan persidangan ya. Ya, dahsyatnya keterangan yang diberikan 4 menteri tersebut termasuk keterangan yang diberikan oleh Bu Risma, yakni Kemensos, semua mematahkan dugaan-dugaan yang selama ini dituduhkan kepada pemerintahan dan paslon 02. Dalam hal ini adalah bansos ya, politisasi bansos. Padahal kita tahu bersama Bu Risma ini kan menteri yang berasal dari PDIP, tetapi keterangan yang dia berikan tetap tidak menyudutkan pemerintah. Dia memberikan keterangan sesuai apa adanya. Dengan kata lain, dugaan politisasi bansos yang selama ini dinarasikan oleh tim paslon 01 dan tim paslon 03 terbantah ya dengan atau tidak terbukti. Bansos diberikan sesuai schedule dan itu sudah diputuskan pada tahun sebelumnya dan sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Jadi tidak ada perubahan. Bahkan salah satu sumber bansos yang diberikan adalah biaya operasional presiden yang dipotong gitu ya. Oke, bagaimana menurut kalian teman-teman? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe bagi yang belum subscribe. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.